Dan juga pernah terdengar suara meminta tolong yang bahkan kedengeran sampai di lapas-lapas lainnya. Dan suara itu terdengar seperti meminta tolong untuk makamnya diperbaiki. Welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, untuk di video kali ini aku akan membahas mengenai pulau kecil yang ada di Indonesia, yang sering juga disebut sebagai pulau kematian. Dan kalau bagi para narapidana nih, pulau ini bisa dibilang sebagai mimpi terburuk bagi mereka yang dijebloskan di penjara di pulau ini. Oke, dari denger itu aja kalian pasti udah bisa tebak itu pulau apa, namanya apa, dan seberapa mengerikannya. Kalian pasti udah denger dari cerita-cerita orang. Ya, bener banget, Pulau Nusa Kambangan yang merupakan pulau terluar dari Indonesia. Dan sebelum aku masuk ke favorit kalian, yaitu cerita yang horor-horor, kisah-kisah yang mengerikan, aku mau kalian mengenal sedikit mengenai Pulau Nusa Kambangan ini. So, let's get started! Jadi Nusa Kambangan ini merupakan sebuah pulau di Jawa Tengah dan lebih terkenal sebagai lokasi lapas paling mengerikan dengan keamanan tertinggi di Indonesia karena merupakan tempat eksekusi mati bagi para narapidana. Jadi secara geografis, Nusa Kambangan ini masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Cilacap, dan kayak yang aku bilang tadi, Nusa Kambangan ini adalah pulau terluar dari Indonesia. Sebelah selatan pulau ini langsung menghadap ke Samudra Hindia dengan pantai berkarang dan juga ombak yang sangat ganas. Dan untuk wilayah utara langsung menghadap ke kota Cilacap dan dikelilingi kampung-kampung nelayan sepanjang hutan bakau. Jadi pulau ini nggak kayak Pulau Bali ya yang kalian bisa datang dan juga pergi seenaknya, semau kalian buat liburan. Nggak secantik itu guys, karena untuk menuju pulau ini kalian harus menyeberang menggunakan kapal feri yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan juga HAM, dimana kalau datang ke tempat ini kalian harus mempunyai izin khusus dan juga mengikuti prosedur tertentu. Dan untuk kapal ferinya ini sendiri juga diawaki oleh para petugas lapas, dimana kapalnya ini hanya beroperasi untuk kepentingan pemindahan narapidana dan juga untuk kebutuhan para pegawai lapas dan juga keluarganya. Pulau ini berstatus sebagai cagar alam karena merupakan habitat bagi pohon-pohon langka, tapi sayangnya udah banyak yang ditebang, jadi sisa cuma beberapa jenis aja. Dan konon penerus dinasti Kesultanan Mataram sering melakukan ritual di pulau ini dan menyebutnya sebagai hutan ritual. Dan di sebelah barat pulau ini, yaitu di area hutan bakau gitu, terdapat sebuah gua yang mana di dalamnya katanya ada sebuah prasasti, ya semacam prasasti ya, mungkin mirip-mirip prasasti gitu, yang merupakan peninggalan dari zaman VOC. Dan di bagian ujung timur, tepatnya di atas Bukit Karang, terdapat mercusuar Cimiring dan juga benteng kecil yang merupakan peninggalan Portugis. Berbagai macam tumbuhan untuk ritual budaya Jawa pun juga tumbuh di sini dan menjadi pertahanan terakhir bagi tumbuhan Wijaya Kusuma yang sejati. Jadi kayak aslinya tumbuhan itu ada di sini, tumbuhan aslinya gitu ada di pulau ini. Dan dari sinilah muncul nama Nusa Kambangan yang berarti pulau bunga-bungaan. Karena banyaknya tanaman itu, jadi dibilang Pulau Nusa Kambangan. Dan kalau kalian nanya ke orang-orang nih, atau nggak kalian denger-dengar, justru Pulau Nusa Kambangan ini lebih terkenal dengan nama penjara Nusa Kambangan. Padahal sebenarnya di pulau ini nggak ada penjara yang namanya Nusa Kambangan, jadi nggak ada. Itu adalah nama pulau, bukan nama penjara. Nggak tahu nemu istilah itu dari mana, tapi justru yang beredar di Indonesia yaitu penjara Nusa Kambangan. Jadi nih ya, di pulau ini ada 4 lapas yang masih beroperasi untuk para narapidana dan juga tahanan politik, yaitu Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Kembang Kuning, dan yang tertua yaitu Lapas Permisan. Dan ternyata ada legenda mengenai Nusa Kambangan ini yang turun-temurun tuh diceritain dari nenek moyang kita. Tapi untuk legendanya sendiri, mitos atau legendanya itu agak kurang jelas gitu dan singkat banget. Jadi katanya dulu Nusa Kambangan ini adalah sebuah perahu dan sewaktu-waktu bisa tenggelam ke dalam laut, dan katanya Nusa Kambangan ini akan tenggelam jika sebuah pisang dibeli dengan uang emas. Hingga akhirnya Nusa Kambangan ini menjadi pasar yang sangat ramai. Oke, segitu aja cerita yang beredar turun-temurun dari nenek moyang kita. Aku juga agak nggak ngerti sih sama maksud dari legenda atau mitos yang beredar ini. Dan mungkin bagi kalian orang dari Nusa Kambangan, Cilacap, atau kalian yang pernah dengar mengenai cerita ini dan mungkin kalian mengerti,
Atau mungkin sebenarnya cerita ini masih ada lanjutannya gitu? Kalian bisa banget komen di bawah, karena aku juga mau baca, penasaran sih ini maksudnya apaan gitu ya. Oke, jadi sekarang mending kita lanjut aja ke favorit kalian yang horor-horor yang mengerikan. Oke, untuk yang pertama yaitu yang pertama yaitu Tunggal Panaluan atau pos polisi Nusa Kambangan. Jadi di sini terdapat sebuah tikungan tajam yang mana sebelah kirinya merupakan lintasan tebing dan sebelah kanan merupakan perairan Laguna Segara Anakan. Dan konon di tempat ini sering terjadi kecelakaan, baik motor, mobil, dan bahkan pernah ada yang sampai tercebur karena kecelakaan itu. Dan di bagian belakang dari pos polisi ini ada yang namanya Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, yang katanya dulu itu merupakan sebuah lapas juga, tapi sekarang udah ditutup dan sudah ditumbuhi oleh semak belukar. Dan di lapangan inilah pernah dilakukan beberapa kali eksekusi mati. Di tempat ini juga para petugas kerap melihat sosok penampakan menyerupai manusia biasa, tapi mungkin baru dilihat ada, baru sebentarnya lagi dilihat udah hilang, mungkin kayak gitu ya. Tapi untuk bentukannya itu masih kayak manusia biasa gitu. Untuk tempat yang kedua yaitu Pertelon atau Pertigaan Kamboja. Jadi di pertigaan ini nih ada sebuah pohon Kamboja misterius yang memiliki cabang meranggas tapi nggak ada daunnya, jadi cuma cabang aja yang banyak gitu. Jadi katanya pohon Kamboja ini tempat nongkrong gitu, tempat terfavorit untuk nongkrong. Gimana guys, apa kalian mau coba? Kan enak tuh duduk ngopi di bawah pohon Kamboja, liatin motor-motor lewat. Kali aja ada cewek cantik yang lewat, terus langsung ajak jalan. Tapi gimana ceritanya kalau pohon Kamboja ini ternyata tempat nongkrong bagi para dedemit? Ayo gimana, masih mau gak kalian nongkrong di sana? Dan bagi orang yang udah pernah melihat, penampakan di tempat ini macem-macem guys. Ada sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang, dan kayak yang tadi ada juga sosok seperti manusia biasa yang kayak duduk di bawah pohon gitu. Nah, karena cerita-cerita itulah, walaupun pohon ini kelihatannya kayak mengganggu karena nggak ada daun, nggak ada bunganya juga, tapi nggak ada satupun orang yang berani menebang pohon itu. Lah iyalah, ini tempat terfavorit untuk nongkrong, terus tiba-tiba tempatnya digusur gitu aja. Para dedemit mau nongkrong di mana lagi? Ya pasti dia bakal nyari tempat yang baru, atau mungkin bakal ngamuk-ngamuk dulu sebelum nyari tempat yang baru. Dan yang ketiga ada namanya Lembah Nirbaya, tapi udah berubah jadi lapas terbuka industri Nusa Kambangan. Dan di tempat inilah para petugas kerap mendengar suara dan juga penampakan dari sosok misterius yang bahkan gak muncul malam-malam. Dia gak nanggung-nanggung nih, munculnya di siang bolong. Jadi kayak gak kenal waktu gitu lah, mau malam, pagi, siang, sore, udah 24 jam kayak Circle K. Dan juga pernah terdengar suara meminta tolong yang bahkan kedengeran sampai di lapas-lapas lainnya. Dan suara itu terdengar seperti meminta tolong untuk makamnya diperbaiki. Dan baru dicek sama Pak Kiai, dan ternyata bener di sana ada satu makam dari orang Nigeria yang memang arah hadapnya itu salah. Dan yang keempat, di sana juga terdapat sebuah gua yang bernama Gua Ratu. Jadi katanya dulu gua ini digunakan sebagai tempat bersemedi bagi orang-orang yang menganut kepercayaan tertentu. Dan di gua ini juga pernah digunakan sebagai tempat pembantaian waktu zaman G30 SPKI. Oke, dari dengar tempat pembantaian, walaupun di sini nggak ada contoh penampakan, tapi denger itu aja udah serem sih. Dan next ada juga Sumur Angker yang lokasinya 100 meter dari pintu masuk Benteng Karangbolong, yang juga merupakan tempat pembantaian dan tempat pembuangan bagi para jenazah pekerja rodi yang memang sengaja dibunuh, yang memang kelihatan kayak dia udah nggak bisa kerja, udah tua gitu. Jadi daripada ngerepotin, mending langsung ditembak, mati, mayatnya dibuang di sumur ini. Tapi nggak ada satupun orang yang diizinkan untuk mendekat ke sumur ini dan hanya boleh mengambil foto dari jarak jauh. Dan juga sebenarnya selain tempat-tempat yang tadi tuh, semua lapas di sini juga pasti ada kesan horornya. Ya, orang banyak napi yang dieksekusi mati dan mungkin arwahnya kayak masih diem di penjara itu. Jadi banyak orang yang bersaksi bahwa mereka mendengar suara jejak kaki di lorong pada tengah malam. Selain itu juga mereka kadang dengar suara tangisan, suara minta tolong, suara rintihan, hingga teriakan misterius. Selain penampakan-penampakan itu ada juga penampakan yang terkenal nih, ya udah di luar lapas sih, mungkin di jalan-jalan, yaitu sosok dari Mbah Sukur yang sampai-sampai membuat beberapa petugas lapas lebih milih untuk bermalam di tempat kerjanya daripada pulang. Jadi gini ya,
kalau emang petugasnya itu pulang malam atau sore, subuh. Jadi mendinglah dia diem aja langsung di sana daripada mesti pulang terus disamperin sama Mbak Sukur itu. Jadi bagi yang udah pernah melihat, Mbak Sukur ini digambarkan sebagai seorang laki-laki tinggi dengan pakaian selayaknya manusia biasa, tapi tanpa kepala. Yang mana mungkin itu adalah sosok dari narapidana yang dieksekusi mati dengan cara dipenggal. Oke, mulai merinding lagi. Oke, itu dia mengenai Pulau Nusa Kambangan. Gimana, apa kalian sudah pernah mendengar cerita-cerita lainnya? Atau kalian mungkin udah pernah didatangi oleh salah satu penampakan tadi? Kalian bisa banget cerita di bawah. Dan kalau kalian mau menambahkan, bisa banget tulis di bawah. Dan sampai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan sekian video kali ini. See you on the next video. Bye!